Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Podcast Hydran bareng gue Putu dan di episode ini gue akan ngobrol sama salah seorang cewek yang dia tuh sebenarnya kenal udah lama, udah 2-3 tahun yang lalu. Tapi karena dia memilih untuk sibuk, jadi akhirnya baru ketemu setelah plan bertahun-tahun mau ngobrol, dan kesempatannya baru kali ini. Dan kita akan ngobrol panjang pengalamannya ke belakang, karena pada waktu awal kenal juga dia sebenarnya udah sempet cerita lumayan panjang, lumayan banyak. Terus setelah 2 tahun nggak mungkin lah ya nggak bergerak, pasti semua berproses, semua bergerak. Jadi nggak mungkin ceritanya bakalan sama, pasti bakalan ada tambahan cerita gitu. Gue kenalin aja, di sini ada Amel. Halo, Amel. Betul, salam kenal. Salam kenal. Udah kenal lama nih Pak Azrul. Ya gimana udah 2 tahun. Sibuk banget. Enggak sih, memilih untuk sibuk dia. Nggak mungkin lah, masa kerjaan. Ya gimana ya, budak korporat. Sebagai seorang budak korporat. Sekarang berarti masih kerja kan? Budak korporat masih. Apa profesinya, role-nya? Sekarang gue tuh sebagai Kenapa sih gitu kan? Oke. Gak sih. Sekarang gue kerja di daerah Jakarta Selatan sebagai seorang finance accounting tax. Oke. Ya, Pakai sibuk ya? makin sibuk, makin gak bisa dihubungin. Oke. Makanya ngerti kenapa seorang Amel sibuk banget. Tahun ini umur berapa, Mel? 26. Tahunnya 26? Tahun ini 26. Masih muda 26, kan? oh 95 ya? 95. Oh. Jadi kita bakal cerita banyak nih soal pengalamannya Amel. Karena Amel waktu itu udah sempet cerita banyak banget pengalaman ketemu sama cowok dari mana, nggak tahu lah, dari anta beranta gitu. Enaknya kita mulai dari mana ya? Oh gini aja, kita mulai aja. Amel, kita kan kemarin udah sempet cerita tuh. Wah masa ini apa namanya, kita punya kelamin dipakai buat kencing doang. Kayaknya itu pada waktu 2 tahun lalu apa ya kalau nggak salah. Cuma udah nggak ada sih. Kalau gue sih enggak ya. Hah? Enggak buat kencing doang. Anjir. Apa ya, kita mulai dari situ kan, kita coba. Nah pada waktu itu kan seorang Amel ngomong kayak gitu. Ini sambil balas chat nggak konsen nih, aman ya. Nah seorang Amel itu pertama kali kenal seks dari tahun berapa deh? Umur deh, nggak usah tahun ya, karena susah bayangin tahun tuh, susah banget. Kalau dari umur gue lupa deh tepatnya umur berapa, cuman yang gue ingat itu kelas 3 SMA. Hah? 3 SMA. 3 SMA ya? SMA swasta tuh negeri sih? Negeri. Oh pantas. Kenapa gitu? Oh enggak ya? Nggak, biasanya swasta. Negeri tuh kayak Lebih nggak kontrol gitu loh.
Kalau swasta kan orang justru karena saking terlalu dikontrol jadi dia cari tahu sendiri. Kalau negeri kan emang gak ada kontrol sama sekali. Oke, mungkin gue udah terlalu cepat bandel ya kali ya. Itu tau dari mana? Itu dari mana? Kok bisa dari SMA? Ya sama pacar ceritanya. Sama pacar. Cinta-cinta monyet gitu, kayak dijanjikan aku sayang banget sama kamu bla 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 gitu. Dijanjikan apa emang ketiga SMA? Apa sih yang dijanjiin anak-anak SMA? Kebetulan waktu itu gue pacarannya udah 3 tahun. Oh dari satu SMA. Dari 3 SMP. Oh dari 3 SMP. Iya. Terus kayak ya udah sedekat itu sama keluarganya segala macam, apalagi seagama. Gue mikir kayak ya udahlah ya sama dia mungkin nanti kayak wah dia nih gitu. Gue tuh bahkan sempat kepikiran oh gue mau nikah muda nih gitu, karena gue kayak seyakin itu sama dia. That's why hal itu bisa terjadi intinya sih gitu. Berarti kejadian pertama itu 3 SMA. 3 SMA. Masih sekolah dong? Masih sekolah. Biasanya Kejadian aja pulang sekolah. Oh iya. Kok bisa kejadian? Ya biasa nyokap bokapnya kerja, terus dia kayak di rumah sendirian. sendiri. Ya biasa sebenarnya kayak pulang sekolah main ke rumahnya segala macam. Terus ya udah gitu. Terus setelah itu ada yang berubah nggak, kayak makin sih orang tuh kalau udah kayak gitu makin keluar auranya, terus jadi kayak awalnya takut ya, karena kayak gimana sih ke kelas 3 SMA anjir gimana nih kalau gue kenapa-napa. Udah gitu gue tuh taunya orang tua gue kan kayak lumayan orang tua yang agak bisa dibilang agak kolot sih masih pemikirannya. Ya jadi kayak lu, dan kebetulan gue hidup di lingkungan yang lu pegangan tangan aja tuh sebenarnya udah bakal jadi bahan omongan tetangga gitu. Jadi kalau bisa ya lu menjadi anak yang baik itu udah cukup. Gue awalnya agak takut gitu, aduh gimana nih segala macam. Terus kan apalagi dengan omongan kalau misalnya kayak takut kayak pertama kali ngelakuin tuh kayak katanya kalau misalnya nggak berdarah gitu kan kayak wah anjir gimana nih gitu. Dan kebetulan waktu itu posisinya gue enggak, cuman karena ya masih ilmu gue mengenai hal itu masih sedikit banget dan masih cetek banget ya, kayak gue takut terus segala macem lah gitu kayak. Terus semenjak itu berarti kayak mulai kebuka nih tabir-tabir, ternyata begini rasanya gitu kan, rata-rata orang kayak gitu kan. Iya, makin kelihatan bandelnya, wah gila ternyata gue suka nih gitu. Terus anjir, terus berarti setelah sama si ini kan pacar kan? Iya pacar. Berarti setelah sama pacar ini kok bisa putus? Sedihnya gue diselingkuhin sih. Oh dia selingkuh? Selingkuh. Kok bisa selingkuh? Tapi udah 3 tahun kalian, maksudnya udah SMA. Selingkuhnya pas saat itu? Dia masuk kuliah. Jadi dia itu 1 tahun, kakak kelas gue lah. Beda berapa tahun? 1 tahun. Oh cuma 1 tahun? 1 tahun. Terus? Jadi gue waktu kelas 3 dia masuk kuliah. Ya masuk kuliah mungkin dia kenal cewek lebih banyak kan, yang namanya kuliah ceweknya lebih cantik, lebih gimana segala macem. Ya dia dekat sama satu cewek. Awalnya gue tahu dia dekat sama cewek, terus gue nanya kok bisa sampai sedekat itu gitu. Terus dia bilang kayak ya namanya juga teman kuliah, aku butuh teman yang emang bisa dekat sama aku lah segala macam untuk tukar pikiran masalah tugas dan lain-lain gitu. Karena itu. Iya. Terus ketahuannya gimana? Ketahuannya ya dia mulai sering mengabaikan gue. Terus kalau biasanya kita punya kebiasaan kalau pulang sekolah, dia kan kuliahnya waktu itu masih yang bisa nggak terlalu sibuk sebenarnya, jadi kayak dia masih bisa jemput gue di sekolah. Ini tuh belakangan kok nih orang mulai udah jarang jemput, terus weekend juga nggak pernah ngajakin jalan. Biasa tuh kita pasti rutin sih jalan, sekarang udah kayak ya udah nggak jalan nih, gue kayak mulai curiga gitu. Biasalah kalau zaman dulu pacaran kan kayak mau ngecek HP-nya gitu ya, biasa mulai masih zaman HP pakai Asia tuh kalau nggak salah. Asia? Iya Asia, gue SMA Asia, zaman yang pakai Asia. Ya ampun. Ya gue baca lah. Ya padahal kan kayak cuman baca SMS ya dulu. SMS-nya kayak manggil sayang. Asia kan padahal dulu Rp1 1 karakter ya. Ya kan mungkin dia banyak duit kali ya beli pulsa, jadi kayak SMS-nya panjang-panjang nih gitu, sayang. Terus berarti akhirnya kalian yang mutusin emang berdua aja atau emang kayak ya udahlah lu yang ngomong duluan? Kalau enggak, justru dia yang ketahuan selingkuh, dia yang mutusin gue. Oh. Anggap dia. Terus gimana dong, nangis dong?
ya nangis, ya kayak mikir gimana gue udah ya istilahnya kayak wah gue udah sejauh ini nih sama dia gitu, kayak apa ya udah Ya gimana lu kasarnya lucu banget. kasarnya kayak wah anjir gue udah dipakai nih, bisa-bisanya dia mutusin Ya gue ampun. gitu. Itu berarti pas kuliah ya? Iya dia mutusin gue itu enggak sih, belum nyampe kuliah. Dia ketahuannya itu kan dia pas masuk kuliah. Itu Iya. pas udah pertengahan gue kelas 3 SMP lah. 3 SMA sorry. Oh, pertengahan 3 SMA. Iya, Oh, kira- berarti gila lagi masih sekolah mau ujian mau kok ujian, bisa. stres-stresnya gue kayak diputusin udah gitu pas waktu itu gue mau ulang tahun yang ke-17. Waduh, mau Sweet Seventeen. Iya, Ada party-party nggak dulu? Seminggu sebelum. Ada party-party nggak sih? Nggak Oh, nggak ada ya? Oh, Kebetulan, kirain. ya, makan sama keluarga dan lain-lain Oh, oke. aja. Kirain masih tipe-tipe yang ayo kita party. Enggak lah, belum tahu party, enggak punya duit. Oh iya. Berarti kalau 17 tahun, kalau kan gini ya, orang ada yang tipe-tipe orang tuh kalau lagi stres, kadang dia supaya dia releasing stresnya tuh dengan cerita. Berarti pada saat itu yang tahu hal ini ada teman dekat atau Gua pendam sendiri dong. Pendam sendiri. Karena Wah. gue memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu karena menurut gue itu aib kan. Jadi kayak gue gak cerita ke siapa-siapa, dan maksudnya kayak dengan usia segitu kayak masih tabu aja gitu. Beda sama sekarang kan, kalau sekarang lo cerita ke siapa aja ya udahlah anjir udah tahu gitu. Kalau dulu kayak masih gimana gitu. Berarti pada saat setelah 17 tahun terus akhirnya lulus SMA itu langsung kuliah? Enggak, gue waktu itu Oh, sempat ini kerja dulu. Oh, berarti Gue lulus SMA itu 2012, gue memutuskan untuk start kuliah itu di 2014. Oh, berarti ada spare 2 tahun Iya, kerja. gue kerja dulu. Oke, baru masuk kuliah gitu. Terus berarti semenjak putus dari itu udah mulai dekat sama cowok baru gitu. Enggak, gue deket sama cowok itu setelah hampir kosong kurang lebih 3,5 tahun. Wah, lama juga ya? Iya, Berarti- lama menyembuhkan hati. Apa Beran- ya, lebih kayak ke trust issue. Iya, iya, mungkin iya, ya. trust issue. Wajar sih, soalnya kan baru pertama terus tau-tau diputusinnya karena selingkuh lagi. Iya. Agak trauma gitu ya, Pak. 3,5 tahun. Pas masuk kuliah dong berarti kenal Iya. cowok. Anak kampus juga. Pacar gue setelah itu kebetulan teman sekantor gue. Oh, kerja ya waktu itu ya? Oh, kuliah sambil Iya, kerja. Kuliah sambil kerja. Oh, pantesan. Ya, 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 ya. Berarti orang kantor ketemu orang kantor, terus kenal sama dia, akhirnya pacaran. Gue PDKT sama dia cuma seminggu. Cepet banget. Ya karena kayak udah ngeliat dia sehari-hari aja gitu kayak. Oh, udah kenal deket Udah ya. kenal lama, Berarti nggak kayak perlu udah ada. tahu gitu kan. Ah, iya, udah valid lah ya, Udah nggak perlu kali ada nih. tangan. Terus setelah itu pacaran nih setelah berapa lama? 3,5 tahun kan lumayan lama juga ya. Terus udah, apalagi udah sejauh itu hubungannya sama pacar yang sebelumnya. Terus sama yang ini PDKT cuma 1 minggu gitu. Iya, PDKT 1 minggu. Terus ujung-ujungnya bakal balik lagi ke situ juga kan. Akhirnya kalian melakukan hal tersebut lagi. Iya, tapi setelah gue pacaran waktu itu gue. Oh, nggak langsung. Ada waktunya. Ada waktunya, jeda waktunya, dan dia sebenarnya dia lebih kayak menghargai sih. Pacar gue ini cukup berumur karena gue sama dia kayak selisihnya kurang lebih 7 tahun. Oh, lumayan ya. Iya. 7 tahun lumayan. Hmm. Ya, ya, ya. 7 tahun berarti dia tuh punya pengalaman jauh lebih banyak dong. Iya. Nah, ini pacar kedua lagi. Iya, dan dia mengakui ke gue, maksudnya udah sejauh apa dia pacaran sebelumnya Oh, iya. gitu. Cuman jadi ya emang dia nggak jadi sama mantannya karena ya gagal lah untuk membina rumah tangga. Akhirnya pacaran sama gue, setelah kita pacaran kurang lebih 2 tahun baru hal itu terjadi. Biasanya kalau kayak gitu tuh udah 2 tahun nih pacaran. Biasanya obrolannya mulai dari mana sih? Mulai dari mana? Zaman dulu kan belum ada kayak sekarang yang tiba-tiba ayo istilahnya ayo kita staycation yuk di mana. Dulu kan nggak ada, maksudnya masa ayo check in kayak gimana gitu. Enggak, jadi mulanya itu waktu itu pertama kali itu kejadian sebenarnya kayak first kiss gue sama pacar gue ini setelah 2 tahun itu di rumahnya dia. Mungkin dari kiss aja udah penasaran nih, kayak masa udah cuma sampai kiss doang nih bisanya. Mungkin dia mikirnya gitu. So gak lama setelah dari dia kejadian di rumahnya itu, dia ngajak gue liburan yuk ke puncak gitu. Dan gue karena maksudnya gue mikir ya udahlah, gue udah cukup dewasa untuk bisa liburan berdua pacar gue gitu. Akhirnya kita liburan lah ke puncak saat itu, dan di puncak ya terjadi. Oh, liburannya berdua. Berdua. Oh, kirain lagi sama siapa gitu. Berdua.
baru akhirnya kejadian lu di situ. Kejadian di puncak ya kan, di puncak dingin, wah mohon maaf. Apa perbedaannya sama yang ini sama cowok yang sebelumnya? Kan sama-sama pakai feeling kan, pasti tapi ada bedanya dong. Beda. Kalau sekarang gue, kalau sama yang pacar gue yang setelah 2 tahun ini gue jalan sama dia, gue lebih kayak ngerasa dia bisa mempertanggungjawabkan sih. Dan gue ngerasa dia tuh kayak sesayang itu sama gue. Setelah 2 tahun gue ngeliat ya, maksudnya gue ngeliatnya bukan dengan dia omongan doang. Kalau dulu kan namanya anak SMA diomongin doang, gue sayang sama kamu gitu, kayak udah berbunga-bunga. Kalau ini dia memang menunjukkan gitu loh, kayak gue sayang banget sih sama lo gitu. Ya, perlakuan dia ke gue spesial lah. Jadi kayak gue ngerasa dia bisa mempertanggungjawabkan kalaupun itu terjadi, dan gue udah cukup dewasa kalaupun sampai amit-amit gue hamil gitu. Jadi gue kayak ya udah gitu. Wow. Jujur banget karena pertama kali tuh gue sama dia di puncak nggak pakai pengaman. Mungkin emang tujuannya nggak kesana kali ya. Iya, ya sebelumnya emang lu nggak pakai? Emang pakai anak SMA. Anak SMA pakai? Iya. Oh, dia soalnya biasanya kalau yang pertama apalagi sama pacar sendiri kebanyakan enggak. Makanya banyak anak SMA yang dulu kan seks edukasi nggak kayak sekarang ya. Maksudnya edukator itu nggak seterbuka sekarang. Dulu mungkin ada tapi dikit. Makanya banyak anak SMA zaman dulu yang hamil di luar nikah gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin makin sedikit karena edukator udah mulai banyak nih. Apalagi sosial media udah ada. Dulu kan belum ada, tapi bagus dong. Iya, kalau dia kan mungkin ya karena kayak bokapnya kebetulan dokter. Oh, mungkin, pantesan. Iya, jadi kayak ada faktor dia itu udah juga ya. Iya, jadi kayak dia tahu lah cara pengamannya kayak gimana gitu. Ya, mungkin dia udah latihan dulu berapa kali gagal. Oh, ternyata gini cara pakainya, akhirnya tahu. Oke. Pacar kedua, terus tapi pernah selingkuh? Seorang Amel lu pernah selingkuh? Gue pernah selingkuh, enggak. Gue orang sesetia itu. Serius? Karena gue tahu, maksudnya gue memperlakukan orang sebagaimana gue mau diperlakuin aja sih, kayak apa yang gue tahu lakuin gimana, ke gue gitu. Ya gue tahu gimana rasanya nggak enaknya diselingkuhin. Ya, makanya gitu. Jadi kayak gitu. saya tuh nggak pernah selingkuh gitu. Terus tapi emang definisi selingkuh buat lo gimana? Kan kadang orang beda-beda nih. Ya kalau selingkuh tuh kan kayak ketika lo udah mulai menaruh rasa nggak sih? Berarti kalau menurut kalau lo cuma sekedar jalan berdua sama cewek itu bukan sebuah perselingkuhan menurut gua. Ketika lo udah naruh, wah gue suka nih sama nih orang, baru itu suka, namanya selingkuh. Iya suka, dan lo melakukan interaksi gitu loh. Kalau misalkan nggak suka tapi melakukan interaksi? Ya bisa aja bisa bilang kayak cuma main-main gak sih? Nah, iya, maksud gue itu termasuk berarti kalau one night stand nggak maksudnya gitu? Itu enggak ya? Oke, gue dapat 1 poin lagi dari lo. Soalnya beberapa orang banyak beranggapan ketika lo udah berinteraksi sama dia apapun itu terhitung selingkuh. Tanpa terlepas dari lo suka sama dia atau enggak gitu. Cuma yaudah gue dapat 1 poin pendukung gue bahwa lu berarti menganggap itu nggak selingkuh kalau lu cuma ya udah main-main aja. Iya, ya namanya kalau gue sih mikirnya gini, namanya laki-laki ya gitu kan, kayak pasti rasa penasarannya itu ada. Nggak mungkin dia cukup sama satu perempuan, apalagi dengan pengalaman gue yang pernah diselingkuhin gitu. Kalau lo cuma sekedar ya one night stand gitu, kayak ya udah berarti lo penasaran aja gitu. Apalagi dengan pengalaman gue apa nih? Enggak lah, maksud gue kalau kayak dia one night stand ya mungkin aja itu, maksudnya kan one night stand itu sebenarnya tidak direncanakan gak sih? Iya, itu tergantung momen. Iya, momen. Jadi kayak ya udah, ya mungkin dia penasaran atau kayak gimana, ya udahlah. Oke. Berarti setelah kejadian itu lo kan ini punya pacar yang kedua kan, tapi lo akhirnya putus juga kan? Putus juga setelah. Sama juga kasusnya selingkuh juga? Gue pacaran sama dia 7 tahun by the way. 7 tahun? Kalau lo tuh kuliah 2014 tambah 7, loh baru putus dong? Bohong. Baru putus, serius. Masa? Serius. Tahun lalu? Iya. Lu cerita ke gue aja waktu 2 tahun lalu aja. Jadi gitu ya, namanya pacaran putus nyambung. Tapi final benar-benar putusnya itu tahun lalu. Berarti sebenarnya, ya makanya lo tadi ngomong nge-state hal yang tadi ya, kalau lo emang nggak ada rasa berarti lo nggak terhitung selingkuh. Iya. Even lo check in sekalipun gitu misalnya, oke, gue dapet poin lo. Berarti putus baru banget. Sepanjang putus ini nih, berarti banyak dong yang ngisi. Banyak. Karena gue putus sama yang 7 tahun ini terbilang dia selingkuh juga. Dia selingkuh juga?
Kirain. Kayaknya gue ada tabiat apa ya? Bukan tabiat sih, lebih kayak kayak lu dapetnya kok nasibnya sama apes. Ngejakin jodoh orang gitu ya, gitu. Kayak, tapi ya udahlah, dijadikan pelajaran aja. Terus berarti kalau kayak gitu, lu kan ini cowok kedua gitu ya. Terus akhirnya lu ketemu cowok lain yang bukan cowok lo. Itu lu mulai dari mana? Mulai dari mana kenal merekanya? I decide untuk main dating apps. Oh, berarti start from dating apps dulu ya? Iya. Gue start main dating apps itu sebenarnya nggak pas banget setelah gue putus sih, karena gue sempat ada beberapa putusnya tuh kayak 3 bulan 2 bulan. Jadi kalau sama si dia ini kan? Iya. Total ya gue start main dating apps itu kalau misalnya gue putus sebulan gue mikirnya kayak udah nggak bakal balikan nih gitu. Ya udah main dating apps lah segala macam, kenal lah beberapa laki-laki gitu dari dating apps. Berarti dari dating apps itu lalu udah mulai tuh wah gue kenal sama cowok, ketemu sama cowok. Oke. Karena historinya gue 2 kali diselingkuhin, gue decide untuk menjadi wanita yang ya udahlah, apa-apa nggak usah dibawa perasaan sama laki-laki gitu. Oh gitu. Ya kayak lebih kayak kesakit hati, jadi kayak anjir gue nggak boleh nih dikit-dikit baper nih sama laki gitu. Jadi kayak ya udah buat have fun aja. Anak pintar. Terus berarti lu mulai dari dating apps itu, kan kadang gini ya, orang main dating apps dia butuh waktu supaya kita tuh naruh trust ke orang yang baru kita kenal, benar-benar, karena dia emang benar-benar strangers kan. Terus kita nggak tahu ini orang siapa, kita nggak bisa background check, mungkin bisa background checking, tapi kan prosesnya butuh, ya mungkin cewek lebih telaten nyari-nyari segala macam gitu. Terus sampai akhirnya mau ketemu sama orang pertama yang ketemu dari dating apps itu karena apa? Selain ganteng? Apa ya, karena gue tipe kalau orangnya yang sebenarnya bisa dibilang suka ketemu orang baru dan suka punya teman baru gitu. Gue nganggapnya kayak ya udah, gue nggak ada pikiran untuk ke arah sana. Jadi kayak ya ketemu orang nih, gue punya teman baru gitu. Dan gue nggak expect apa-apa juga, karena ya itu tadi gue sudah menanamkan gue nggak boleh baper sama cowok secepat itu gitu. Ya gue taunya semua cowok brengsek aja gitu. Jadi kayak ya udah ketemu ya, karena kebetulan waktu itu posisi gue lagi kosong juga. Sakit hati, kayak ya udahlah jalan aja gitu, diajakin kemana ya udah gitu. Oh berarti ya semenjak itu ya. Tapi lu akhirnya kisah percintaan gue. Dulu ketemu cowok ketemu cowok dari terus lu pernah ngitung nggak berapa banyak kalau ketemu sama cowok? Nggak pernah dihitung, jujur banyak. Banyak, belasan? Banyak. Puluhan. Wow, serius puluhan? Serius kalau ketemu untuk ya sekedar teman ya. Iya, maksudnya itu 20-an ada. 20-an ada. Wow. Kayak segala macam bentuk cowok, dating apps dan bentuk cowok udah. Ya udah gue udah temu deh. Kayak gue tuh main dating apps bukan cuma 1, 3. Pink, kuning, coklat, pink, kuning, hijau. Pink, kuning, pink lagi. Iya. Oke, tahu. Ada yang pink putih, kuning putih, sama pink biru. Enggak. Biru dongker, pink gelap. Gue sempat coba juga yang biru. Cuman kayak enggak jalan nih kurang asik ya? gitu. Sebenarnya kalau sekarang dibilang kalau dari segi asik yang paling asik yang kuning gak sih? Oh iyalah cewek banget. Kayak karena gue ngerasa tertantang aja sih, kayak wah tertantang kalau pakai yang kuning tuh kan kayak lo harus agresif aja gitu. Iya, bukannya lo emang agresif? Ngaku lo. Kelihatannya. Nggak kelihatannya, gue kan ngelihatnya dari luar, tapi kan gue nggak tahu lu mengakui gak? Iya. Oke. Berarti kayak gimana? Gue nggak masalah gitu kalau gue harus memulai gitu. Iya, ya? Gue penasaran nih sama orang, gue pengen tahu gitu. Oh iya, lu kayak gitu. Jadi lu nggak, biasanya kan orang kayak ini orang, dong, ini gue dulu dong. Terus lo nggak kayak gitu? Ya kalau lo mau ya lo bilang gitu, karena ya sebenarnya pada ujungnya, pada intinya. Ya gue sih mikirnya kayak sudah sama-sama dewasa ya. Gue tahu nih lo kenalan sama gue, nggak mungkin lo cuma sekedar mau kenalan. Ya mungkin ada beberapa tipikal cowok yang kayak gue mau kenalan sama lo emang tujuannya baik gitu kan. Tapi laki-laki yang gue udah mulai menilai nih, kalau laki-laki yang ketemu gitu kayak rata-rata mostly ya laki-laki yang emang ujungnya ke arah sana gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau lo emang mau kayak gitu harus dengan konsen, karena kan gue nggak tahu ya lo tipe yang gimana gitu. Kalau gue tipe orang yang gue butuh approval nih, gitu. Jadi gue nggak bisa
tipe-tipe yang kayak apa ya, cowok bungkus gitu, kayak cowok bungkus. Gue nggak bisa tuh. Kalau gue tuh kayak lebih ngeliat sih. Kalau gue ya, gue tuh kayak bisa ngeliat nih gelagat-gelagat cowok yang emang tulus dan yang kayak emang. Gimana caranya? Caranya gimana? Iya, dari obrolan dia nyinggung kayak ada kan, emang gue sebenarnya nggak masalah gitu, lo mau ngajak lo ngobrol apapun nggak masalah, karena ada cowok yang kayak dia bahkan nggak menyinggung gitu. Ada cowok yang nanya, lo ketemu cowok udah berapa banyak, terus kayak udah pernah ngapain aja. Sepengetahuan itu dan sepengalaman udah jelas banget itu. Ya mungkin ada selain gue. Ada. Bedanya gue direkam. Sepengalaman gue tuh kayak semua laki-laki yang nanya lo udah pernah ngapain aja tuh pasti intinya ujungnya dia mau ke sana. Karena mungkin dia pengen tahu nih, menurut gue dengan dia nanya udah pernah ngapain aja, dia pengen tahu nih lo tipikal yang gimana gitu. Jadi gue udah bilang kalau dia udah nanya kayak gitu pastilah. Kalau memang dia cowok yang tulus menurut gue, karena gue pernah ketemu sama satu cowok yang tulus gitu ya kayak. Tapi pada akhirnya tulus juga. Enggak, karena mungkin gue cewek yang agak nakal gitu ya. Jadi karena terlalu tulus, gue ngerasa kayak wah nggak dapet nih gregetnya kalau gue mana laki-laki ini gitu. Akhirnya gue yang ngeghosting gitu lah. Jahat ya. Padahal gue udah dapet ketemu cowok yang baik nih gitu. Kayak nggak pernah neko-neko gitu. Kayak kamu tadi itu kan kayak gue dapet penasaran nih orang. Dia ternyata di luarnya misalkan baik banget terus ngejaga, ya ternyata gila juga kan, nggak tahu. Ya iya sih, memang benar. Cuman ya gitulah, cowok yang gue temuin yang tulus itu ya akhirnya pada penyesalan. Ya intinya gue nyesal gitu, kayak gue ninggalin dia karena kayak ternyata belakangan ini kayak semua cowok yang gue temuin itu ya brengsek. Oh iya. Iya, sebrengsek itu. Brengsek itu maksudnya ketika dia apa ya? Ketika dia ngakunya A ternyata dia B gitu. Enggak sih, gue lebih mengkategorikan dia brengsek itu ketika, maksud gue gini, kita udah sama-sama dewasa lah. Lo kenal di dating apps, 95% pasti cowok mau ke arah sana. Nggak cuma cowok ya, maksudnya cewek juga gitu, ya kan? Iya, by the way ini gak usah disensor-sensor ya, kalau mau ngomong ini bebas-bebas aja. Iya, maksudnya mau ke having sex gitu. Dan memang kebetulan di bio gue tuh kayak, gue nggak menekankan gue nggak mau arah friends with benefit dan segala macam gitu. Jadi kayak ya formal aja gitu. Yaudah, jadi kayak ya udah jalan aja gitu. Pasti kan 90% orang yang main dating apps pasti nyarinya tadi 95 itu. Sekarang 90. 95 lah. 99 kalau nggak salah. 100% lah. Oke. Iya nggak sih, kayaknya. Ya 100% ya. Iya, 100% pasti orang nyarinya kayak mau gue mau nih. Yang enggak, nah 99 deh, karena ada 1% yang emang bener-bener orang nyari jodoh gitu. Iya, 99 lah berarti ya. Oke. Ya jadi kayak mostly pasti mereka maunya bisa sampai di titik bisa having sex sama lawan jenisnya yang dia kenal gitu sih. Berarti setelah bertemu puluhan ya, berarti puluhan dong. Nyampe 30 enggak? Enggak. Oh, ya, 20-an ya, 20-an. Iya, 20-an. Dari 20-an itu berarti mungkin karakteristik cowoknya beda-beda. Tipe cowoknya beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Apa namanya? Udah berapa orang yang udah sampai ke ranjang? Kan 20-an ya. 20-an itu dalam kurun waktu, lu berapa tahun ya tadi lu bilang? Gue putus itu terakhir di 2020 awal sih. 2020 awal? Iya, gue putus sama dia. Jadi ya sekitar bulan bulan 2, bulan 3, bulan 4? Ya bulan 2 lah. Ya around lah ya. Bulan 2. Berarti 20, 21, 2 tahun dong. Berarti dalam kurun 2 tahun ini. Wah, berarti 2 tahun yang lalu. Agak sibuk saya Pak ketemu Iya, paham. Berarti orang. Selama 2 tahun itu berapa banyak? Itu nggak sempat gitu? Atau gini, ada orang tipe yang ini based on yang gue pernah ngobrol ya, dia tuh sampai dia nulis list gitu. Enggak sih, gue nggak sampai ngelisting. Bahkan dia sampai ngasih simbol apa kalau ini cowok servisnya enak banget. Oh gitu. Iya, jadi misalkan namanya Roy, dia misalkan dari dating app mana, terus dia asli Jogja misalnya ya, terus ada emot love, itu berarti ini orang enak banget. Oke banget gitu. Kalau udah pakai love tuh berarti udah oke banget gitu. Kalau yang nggak ada berarti B aja. Enggak, gue nggak sampai ngelisting sih. Ngelisting. Cuman tapi karena menurut gue kalau dia enak gampang diinget nggak sih?
Oke. Ya. Iya kan? Iya benar. Tapi kan kadang ada yang orang kayak mungkin udah akhirnya terlalu lama terus jadi lupa itu siapa, emang pernah ya gitu kan kadang Enggak orang kayak lah. Kalau gue sih daya ingat gue untuk hal-hal seperti Cukup. itu cukup kuat. karena ya 2 gitu. tahun lah. Berarti 2 tahun berapa banyak? Mungkin Situ kan? Hah? 6 yang sampai keranjang 6. Oh dari 20 kan cuma Agak 6. diseleksi nih Pak gitu kan. Karena kayak nggak bisa lah sama sembarang orang. Ya gue Ternyata tahu, takut maksudnya juga, gitu. ya tahu, tapi selama semua itu kan lu kesepakatan bersama. Jadi dari Sama-sama 20 itu mau. cuma 6. Iya. 6. Oke, 6 itu berarti termasuk yang lu bilang alim tadi. Enggak, yang alim itu enggak. Oh itu enggak ya? Enggak sampai keranjang. Dia tuh bener-bener setulus itu. Oh iya. Iya, dia nggak pernah tuh yang ngajakin gue. Ya dia ngajakinnya benar-benar, gue nggak tahu sih ya, memang dia aslinya kayak gimana. Cuman sejauh ini, ya yang gue tahu dia ngajak gue tuh ya yang normal-normal aja. That's why gue memutuskan untuk kayak nggak ada tantangannya nih cowok gitu. Ya udahlah cabut aja gue nya gitu. Berarti lumayan. Berarti body count lo lumayan banyak lah ya. Tapi ini kan dari dating apps. Kalau yang dari luar dating apps? Gak ada sih. Sejauh ini gue kayak tahu dari teman gue ya udah nggak pernah sampai ranjang gitu kan. Misalnya gue kayak dikenalin karena dari nggak teman enak gitu. sama teman gitu. Iya, mungkin gue lebih mikir ke situ sih, kayak nggak enak lah jadi omongan masa temennya temen gitu. Jadi kayak dari dating apps ya. Oke. Udahlah ya. Tapi lu ngerasa diri lo seliar itu gak? Gue cukup ada beberapa waktu lalu tuh gue sempat ada penyesalan. Kok gue Kenapa? bisa sampai di titik ini ya gitu. Kenapa harus senakal ini ya gitu. Tapi kan ini lu keep sendiri, maksudnya nggak perlu. Ya, ada sih satu orang yang tahu. Oh iya. Ada teman baik gue banget kayak Cewek. Oh. Apapun yang terjadi di gue tahu. Kayak misalnya gue habis ketemu nih Apa yang terjadi di lu? sama Dia gua. tahu. Dia tahu. Oh. Misalnya kayak sama sebaliknya juga gitu. Oh. Sama-sama cerita. Jadi kalau misalnya kayak gue habis check in nih sama cowok gitu. Nggak lama setelah check in pasti misalnya jalan balik gitu. Gue pasti nelpon dia. Woi, dengerin gue mau cerita gitu. gitu. Seseru itu sih persahabatan. Calah. Persahabatannya bener-bener kayak seseru gitu. Tapi lo tipe yang se-ekstrem itu nggak? Kadang kan gini, orang tiba-tiba bisa aja nih misalkan dia ngelakuin seks yang monoton terus akhirnya aduh kayaknya butuh stimulus, ya gue butuh yang beda gitu. Even itu sama pacar atau ya pacar lah atau enggak bukan pacar gitu. Kadang kan pengen yang lain. Lu tuh sampai segitunya nggak sih, atau kayak lu ya udah kayak yang biasa aja gitu, yang penting gue ngerasain nih orang? Enggak sih, gue ya normal-normal aja lah, ya normal aja enak gitu. Ngapain anjir gitu, kayak ada aja gitu yang ngajakin kayak mau nggak gitu kalau kita trisam gitu. Trisam berarti sama temennya dia? Iya, tapi cowok atau cewek? Cewek atau cowok gitu ya. Tapi cowok. yang ngajakin waktu itu kebetulan dia ngajakinnya cewek juga. Jadi dia memang tahu dia punya cewek yang ngajakin cewek. Oh, maksudnya dia cowok tapi cewek yang diajak. Oke. Dia ngajakin gue juga kayak join lah nanti gitu. Cuman gue kan kayak mikirnya kayak gue tuh anaknya apa ya? Gak mau berbagi. Oh gitu. Ya jangan. Berdua aja gitu. Kalau cowoknya 2? Nggak mau. Oh nggak mau. Soalnya biasanya nggak rela bagi-bagi anaknya. Kan elu yang dibagi. Iya gue nggak mau dibagi. Oh, gue kira cuma gue nggak mau lihat pasangan lu dibagi. Ternyata lu juga nggak mau ngebagi. Oh, soalnya biasanya cewek justru cenderung maunya kalau mau cowoknya 2, nggak mau kalau ceweknya 2. Enggak. Gue normal aja lah. Intinya gue maksudnya ya normal aja udah enak gitu kan. Ngapain nyoba-nyoba yang enggak kan? Dari gitu. semua itu ada yang menurut lo paling oke? Ada. Masih lanjut reguler? Oh itu mereka semua nggak reguler? Enggak. Gila. Kenapa nggak reguler? Karena yang dia yang paling enak itu yang sekarang udah tunangan by the way dianya. Udah mau married lah bentar lagi. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Dia emang masalah kalau lu tipe orang yang bermasalah kalau orang udah punya hubungan? Enggak lah. Ya sama-sama mau, cuman dia memutuskan kalau ya biasa katanya mau jadi suami yang baik. Oke. Cuman ya masih suka teasing juga gitu, kayak masih suka dia udah sanjit segala macam gitu. Cuma masih suka teasing lah di DM kayak kamu apa kabar beb, kangen deh gitu kan. Kalau aku lagi sepi pasti ingatnya kamu gitu, kayak kamu tuh enak gitu.
kayak gitu deh. Masa Buaya, sih? mulut buaya. Masa siapa nih? Gue cuma nanya, maksudnya apakah benar dia? Kalau misalkan abis kayak gitu selalu nanya gitu nggak? Misalkan ngobrol, Iya, nanya. iya kan? Aku enak banget. Gimana coba? Ya dia nanya gitu kayak. Oh, Gimana tadi kamu suka nggak? Aku enak nggak? Gitu kayak. enggak, itu kan kalau dari cowoknya, kalau dari lu maksudnya ngomong ke si pasangan lo kayak, gimana tadi? Karena kan orang pengen apa Pengen ya? tahu ya. Pengen tahu sekurang apa sih gitu. Gue sih lebih kayak apa ya? Ada satu posisi yang gue nggak nyaman sama diri gue sendiri. Kenapa? Insecure. Kan nggak ada kaca. Tapi tetap aja. Biasanya orang insecure kalau depan kaca. Iya sih. Apa? Kenapa lu nggak suka? Nggak tahu ya, kayak gue nggak suka kalau misalnya dia maunya kayak kamu di atas dong gitu. Lu nggak suka, lu dia nggak suka di suka, atas? what? Wow. Ya iyalah. Iya kan? Iyalah apa? Ya enggak, biasanya gini, orang yang suka di atas tuh berarti orang yang dominan. Gue sih apa ya, agresif, bisa dibilang agresif. Iya. Cuman gue tuh nggak mau capek anaknya. Iya, tahu, paham. Paham. Iya kan, kayak gue kan ngeliat, oh ya udah lo tuh kayak gini. Iya. Ya udah. Tapi kan selama semua kalian kan kalau kayak gitu biasanya sama-sama nyaman ya. Harusnya nggak ada masalah, asal semuanya diobrolin ya. Iya. Kalau sama-sama diobrolin. Karena kayak gitu kan biar sama-sama enak ya maksudnya gitu. Jadi kayak gue nanya, dia nanya, kok kamu nggak mau sih gitu kan. So gue bilang ya gue tuh nggak suka sama badan gue gitu, kayak gue insecure gitu. Nggak apa-apa lagi, aku nggak mikirin. Dia bilang kayak ya bodo amat anjir, orang gue suka. Dia ngomongnya sih gitu. Oke. Berarti dari semua itu tapi nggak ada yang reguler. Masa nggak ada yang reguler sama sekali? Terus berarti seriously selama ini? Serius? Gila. Berarti 6 orang itu jatuhnya apa ya? Apa nih? Apa ya, nggak one night stand dong? One night stand? Enggak, kalau one night stand kan hanya terjadi sekali. Iya. Ya udah, temen aja, partner ya, gitu. Kayak ya teman seneng-seneng kali ya. Terus ketika lagi pengen pernah ngajak gak? Pernah. Biasanya ngajaknya gimana? Enggak ngajak ya, cuman bilang kayak aku kangen nih gitu, gitu. Ya kayak itu tahu udah gak paham sih? ya? Ya paham lah. Tapi lu Kalau kasarnya zaman sekarang orang bilang kalau aku kangen kan sama aja kayak iya. aku sakit nih gitu. Oke. Tapi lu ada Emang lu gak kayak gitu? Kangen nih gitu. Lu kan tau gue gak pernah kangen atau gak langsung state aja to the point. Tapi kan gue harus, maksudnya gini, harus ada obrolan tahu sama tahu dulu, bukan ujuk-ujuk. Misalkan kita nggak pernah komunikasi, terus tahu-tahu ujuk-ujuk, aku kangen nih, ayo check in, ya, ayo staycation. Ya enggak ya, juga lah, gila. Tabiatnya ketemu yuk gitu, kangen nih. Nah kalau kayak gitu, kayak yang tadi gue bilang di awal, gue nggak bisa karena gue tuh orangnya gak enakan. Gue harus ada approval dulu. Oke. Kalau gue yang ngajakin kan dia tahu ya gitu. Kecuali yang ngajakin ceweknya dan mungkin udah terjadi, jadi gue udah lebih paham gitu. Tapi kalau emang kita tuh harus semuanya kayak gue tuh pengennya tuh sama-sama nyaman gitu loh. Jadi kalau emang itu kejadian, gue harus dapat approval dulu dari orang yang nggak bisa sembarang aja gitu. Mungkin karena udah pernah kejadian ya. Kalau misalnya next dia ngajakin ketemu gitu, ya gue udah tahu aja. Udah mau kemana. Udah tahu aja patternnya nih. Elah gitu kan. Sagapung lupa. Gitu. Tapi kalau gitu-gitu tetap lu iyain. Iya. Berarti tetap aja dong ujungnya lu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini orang emang maunya gini kan. Iya dari awal gue juga kayak gue udah tahu nih kayak ya udah buat senang-senang aja lah. Tau gue lagi kosong juga gitu. Lu prefer lokal apa? Lokal. Gak Kenapa? pernah. Kenapa? Pernah sih sekali sama. Nggak pernah tapi tiba-tiba jadi pernah. Gue inget. Sama ya sama Asia juga. Oh Asia juga. Iya. Kirain luar. Nggak tahu. Asia tapi luar, Southeast atau Asia Timur. Boleh sebut negaranya gak sih? Boleh lah. Jepang. Oh Jepang. Ya elah, steady juga Jepang. Gimana Jepang? Enak Ya lumayan lah, tapi tetap enak lokal sih. Kenapa lokal menurut lo lebih enak? Nggak tahu ya, kayak nggak tahu, mungkin karena gue tuh di ranjang tuh butuh komunikasi gitu, kayak
Kayak lu bisa lebih dalam ya. Iya, maksudnya kayak gini loh supaya sama-sama enak gitu. Di sini gitu. Mungkin karena kalau sama apa ya, Jepang tuh kayak susah gue mengkomunikasikannya gimana. Lu harus kayak gimana gitu. Kalau sama lokal kan kayak sampai jangan di situ anjing gitu, kayak gimana sih, lu lebih enak aja gitu ngasih taunya. Lu kayak gitu, jangan begitu anjing. Iya. Lu kayak gitu, iya. Gila. Berarti lu kalau di ranjang lumayan aktif juga ya? Lumayan aktif, bukan yang pasif gitu kayak iya. Ya udah nikmatin aja gitu, enggak. Bagus. Ya gue ngasih tahu nih. Jarang soal yang kayak gitu. Rata-rata orang kan kayak, nggak mungkin antara canggung juga ya. Kayak kalau misalkan kebanyakan ini takutnya mungkin dia ngejaga cowoknya juga biar nggak ilfeel mungkin, nggak tahu juga ya. Tapi rata-rata nggak rata-rata ya, mostly ya udah diem aja, kecuali emang kalian emang kayak udah sama-sama tahu ini orang kayak gimana gitu. Misalnya tahu pasangan gue liar banget nih, berarti gue juga harus lebih liar gitu. Ya mungkin bisa kayak gitu, tapi rata-rata ya diem aja. Kalau gue sih enggak. Lu berisik dong. Berisik. Parah. Enggak separah itu, cuman dia berisik. Ya banyak yang kayak maksudnya dari orang yang gue temuin yang 6 itu kayak mereka bilang kayak ya enak. Semuanya bilang enak. Gue enak. Oh iya. Lu nanya ke mereka. Kayak, kamu jago banget sih gitu. Kayak kamu enak banget sih gitu. Oh. Terus kalau kayak gitu di ranjang, lo biasanya lo kan nggak suka WOT, lo nggak suka WOT, terus berarti udah standar aja, Dogi, missionary. Ya kalau misalnya kayak gue mau ganti nih misalnya dari missionary ke Dogi, ya gue bilang ganti anjir, bosen gitu. Bosen? Iya, bosen yang kayak gini gitu. So kayak wah anjir emang ya susah kalau sama lo gitu, banyak mau gitu. Lo orangnya banyak mau? Ya kayak ya lu kalau mau, maksudnya gini, ketika lu, gue tahu nih gimana, maksudnya kayak dia mau enak gitu. Dia mau mintanya kamu ini dong kayak, karena gue punya banyak mau juga, jadi ketika lo minta ya gue berusaha akan untuk ya udah ayo gitu loh. Lo ngikutin aja ya namanya apa. Gue ngikutin, tapi ketika gue mau ya lo harus mau juga. Anaknya maunya timbal balik gitu, nggak mau rugi anaknya. Lo punya posisi favorit? Dogi sih sejauh ini. Oh iya. Suka Dogi. Depan kaca. Enggak depan kaca. Ya enggak usah depan kaca. Nanti Ya Dogi udah, aja. Kayak enjoy aja. Lo pernah bikin sex tape gak? Pernah bikin sex tape gak? Enggak. Sama sekali. Pernah kepikiran gak? Enggak. Berarti lo emang orangnya apa ya, nge-keep ya, dijaga ya. Kan kadang orang kayak pengen nyoba gitu. Enggak sih, lebih takut aja kayak. Maksudnya enggak kayak lo misal bikin nih, tapi lo udah tahu terus langsung lo delete aja, bukan buat lo simpen terus lo tonton berkali-kali anjir. Enggak, maksudnya kan kayak sekarang tuh nyari history kayak dan menghapus story yang udah sempat kerekam tuh menurut gue agak susah sih. Even udah langsung ke delete pun gue nggak tahu sih, mungkin cuman ya gue mikirnya nggak pendek aja gitu. Bisa aja ke save udah di memori Google gitu, atau apa yang langsung emang kita direct langsung ke auto ke save gitu. Jadi kayak gue nggak tahu. Berarti lo lebih ngejaga itu. Ngejaga diri gue juga sih. Takutnya ya udahlah, yang penting udah dapat enak sih, udah cukup lah. Udah. It's fair enough, nggak perlu sampai bikin kayak gitu. Lu punya fantasi tertentu gak? Enggak. Wah, lu normal-normal aja. Normal aja sebenarnya, cuman agak bandel aja gitu, kayak bisa dibilang cukup agak murahan sih. Kok murahan? Ini baru kali ini orang ngaku murahan anjir. Biasanya mana ada sih cewek yang bilang gue ini murahan. Iya, kadang gue ngerasa kayak gila murah banget ya, gue mau aja gitu loh. Tapi kan itu semua karena ada yang pengen lu dapet. Kayak misalnya sih. Anjing gue lagi sange banget nih, kayaknya gue gimana gitu, terus akhirnya ya udah lu mau, ya kan karena itu. Ya nggak tau lah, kadang lo suka insecure aja sama diri sendiri, kadang ya ada suka kayak lo tadi tiba-tiba di kaca, ya ampun, iya gitu, kayak anjir gue gendut banget gitu, kayak kalau di depan kaca lo nggak bisa dong. Gue termasuk
termasuk orang yang cukup pede gak sih kalau menurut lo? Pede? Iya pede kan. Instagram lu juga pede-pede iya aja. kan pede-pede kayaknya. aja Hah? gitu maksudnya. Maksudnya pakai pakaian lu juga pakaian yang terbuka. Iya kan. Biasa aja. Terus tadi kenapa tiba-tiba ngaca? Terus jadi Iya kaget ngaca gitu. pas gue lagi ngaca, anjir gede juga gue gitu. Ya ampun, selama ini ngerasanya gimana? Jadi kalau di depan kaca lagi kayak gitu lu pede-pede aja. Pede-pede aja. Tadi kan lu bilang lu WOT aja dibilang insecure. Iya insecure karena gue tahu gitu posisi ketika gue lagi di atas, gue bentuknya kayak apa gitu loh. Oh. Gue kebayangnya, gue nggak membayangkan diri gue sendiri. Oh gue kalau di atas anjir gitu. Jadi kayak gue bayangan gue langsung. Ya padahal gitu. kan scoop penglihatan cowok kalau lu WOT kan ya udah cuma itu aja, kenapa lu harus insecure? Ya nggak tahu, mungkin ya insecure gue di batas itu kali ya. Jadi kayak Oh. Oke. Kalau apa ya? Kalau hal di ranjang yang paling lu nggak suka ada nggak? Kan kadang orang pokoknya gue nggak mau kalau jilat misalnya. Gue nggak mau nih kalau misalkan sampai cowok tuh jilatin gue misalnya. Karena menurut gue itu jorok misalnya gitu. Kalau dari lu ada nggak? Yang kayaknya gue nggak bisa. Nggak ada sih kayaknya. Wah gila sih, berarti lu semua ini. Udah deh ayo, come on. Iya. Nggak ada sih gila. sejauh ini nggak ada karena mungkin ya memang gue udah menekankan dari awal yang normal aja gitu. Kalau sekadar jilat kayak ya udah Ya udah lah ya. Gitu, kayak ya gue juga ngejilat punya lo guys gitu. Aduh, pernah dapet yang servisnya, wah gila, gue sampai ampun dah. Sampai ampun sampai nggak mau lagi. Nah, kok sampai nggak mau lagi? Nggak mau lagi karena jatuhnya lebih udah kayak ke gue balik-balik biru-biru anjir. Oh. Dari mulai bibir. Lu ditampar, di Iya, spanking. dia itulah kayak apa ya? Mungkin Kenapa lu nggak ngomong? Katanya lu aktif kalau lagi gitu pasti ngomong dong. ya ngomong cuman kayak gimana sih, kayak tenaga dia kan lebih kuat gitu. Kayak gue ngomong tapi kayak ya mungkin dia udah keburu nanggung, bodo amat anjir gitu, gas aja lo udah gitu. Ya sisanya masalah di belakang ya memang setelah dia melihat kondisi gue after itu kayak dia say sorry lah, dia feeling guilty segala macam. Feeling guilty terus kayak transferin duit gitu. Kayak aku minta maaf ya gitu. Gitu cara aku minta Iya, maaf ya. kamu berobat ya gitu, kamu Wah, cek gila. ya ada nggak yang separah itu, karena ada beberapa titik gitu, bukan cuma di satu titik doang gitu biru-birunya. Gila. Sampai gue bahkan waktu itu takut pulang. Takut pulang Emang karena kelihatan di luar baju gitu kalau biru-birunya? bibir gue Bibir? sampai jeding. Itu diapain anjir? Apa ya? Diapain? Disedot. Anjing. Bibirnya bagian atas tuh kayak lo tau gak sih kayak orang kayak Kayak ketonjok. Kayak ketonjok tapi ketonjoknya yang bibir gue sampai jeding terus biru gitu loh. Terus birunya nggak semua bibir, biru di satu titik doang aja. Oh. Ya ampun. Agak ini kan, agak ekstrim gitu loh. Biru tuh bener-bener sebiru itu gitu. Wah, gila sih. Tapi kalau berarti lu nggak terlalu suka yang kayak gitu ya, maksudnya sampai biru-biru. Enggak lah, karena gini ya, mungkin karena gue masih tinggal sama orang tua gue ya. Akan jadi pertanyaan kenapa nih gitu loh. Lu punya adik atau kakak? Punya. Cewek. Dan kebetulan gue tidur sama adik gue. Oh, tapi lu berdua sering curhat. Enggak. Dia tahu soal ini nggak? Enggak. Oh, sama sekali nggak tahu. Enggak tahu. Berarti kan Kebetulan biasanya kalau udah dewasa kan Iya. sama cerita. Dan untungnya karena lagi masa pandemi ya, kemana-mana pakai masker gitu, jadi masih ya udahlah gitu. Oh, masih aman lah ya. Iya masih aman. Gue keluar kayak kalau gue nggak keluar kayak operasi, bener-bener itu definisi bibir gue jeding sampai kayak gue ke kantor aja mikir gitu. Gue nggak, biasa gue kan kayak kadang-kadang buka masker lah. Ini gue mau minum aja tuh sampai gue nunduk dulu biar nggak kelihatan gitu sama orang kantor. Oh, wow. Sampai biru, definisi biru. Anjing sampai Kayak biru. bukan cuma bibir gue doang lagi gitu, kayak di pantat gue. Oh, iya. Digigit. Oh, gila. Pantat digigit. Digigit. Anjing, gila. Itu tuh Pantat lu terlalu menggoda berarti. gimana ya? Iyalah, lu gak Kayak gue merasa menyadari itu sih. sampai Kayak apa ya, aset kali ya. iyalah gila. Sex life lu berarti lumayan rutin lah ya, aman ya? Aman lah. Wow, sampai sekarang masih aman? Masih rutin? Masih rutin, tapi terakhir tuh Lu kapan terakhir having sex?
September. September. Itu sama yang bukan yang putus kan? Bukan. Sama yang mana berarti? Waktu itu ceritanya gue lagi liburan ke Bali. Iya, itu gue tahu lu lagi liburan. Terus sempet jual tiket apa ya kalau nggak salah? Nah, ini gue liburan ke Bali sama teman-teman gue lah. Rame-rame. Random aja gitu. Rame-rame. Iya, enggak rame-rame, berempat lah. Berempat cewek semua. Ada cowoknya satu. Cowoknya satu. Iya. Itu cowok itu. Enggak. Oh, bukan. Gue kenalan. Wow. Anjir, berarti banyak dong. Body count lo lumayan banyak lah. Gue kenalan sama dia, kayak ya kita ketemu, kita ngopi. Itu berarti segala orang macam. sana. Orang sana. Oke, lokal. Oke, terus ketemu lah di sana segala macam, kayak ngobrol. Terus dia nanya kayak ya ngobrol kan kebetulan waktu itu saat itu posisinya di Bali kayak semua bar gitu tutupnya cepat. Iya. Akhirnya kita bilang yaudah kita minum di villa aja, lo mau ngikut nggak gitu. Kayak gue nggak enak lah segala macam, ya biasa lah kenal orang baru gitu. Udahlah nggak apa-apa, santai aja. Kita juga kebetulan waktu kita minum tuh pun memang gue ngajak temen gue juga gitu. Ya udah akhirnya dia ngikut kita ke villa. Berlima dong berarti ya? Iya. Karena mungkin teman-teman gue juga udah paham kali ya, kayak bukan dibungkus. Oke. Ngebungkus gitu. Ya berarti udah, dibawa ke villa. Tadinya ya gue tidurnya bareng sama temen gue, cuman mungkin karena temen gue mengerti dan kebetulan kayak udah minum, kayak udah pagi, gue bilang ya udah nginep di sini aja gitu. Ya dalam keadaan tipsi ya terjadilah yang terjadi. Oh, itu terakhir kali. Tapi habis itu nggak ketemu lagi. Sempat intens. Oh iya. Bukan sempat intens, bahkan after dari itu. Oh iya, malah intens. Bener-bener yang kayak 24/7. Wah, gila. Kayak tipikal orang yang bisa dibilang cowok yang cukup aktif ya. Karena cowok tuh kalau untuk intens untuk chat jarang nggak sih lo nemuin kayak yang dia intens. Kayak gue tuh kasih contohnya, gue bahkan belum balas chat dia malam gitu karena gue masih sibuk pagi tuh dia udah chat lagi gitu, kayak say good morning atau gitu. Kayak dia update aku berangkat kantor, aku udah sampai kantor, itu belum gue balas gitu. Maksud gue kalau lo kayak gitu lo butuh effort gak sih? Iya benar. Kalau lo kayak gitu berarti kan lo harusnya biasa punya feeling gitu. Betul. Kan punya feeling sama dia. Kayak cuman gue mikir gini, gue tuh kayak gue juga udah nyaman nih sama lo. Gue nanya lah ke dia, butuh kepastian ceritanya. Gue tanya, maksud lo kita udah intens chat kayak gini, dia juga maunya ketika gue kemana-mana gue kasih tahu dia ke siapa gitu-gitu segala macem. Terus kayak gue nanya kita tuh apa sih gitu. Dan nyebelinnya, maksud gue gini, ya gue taunya lo bisa seupdate itu, bisa seperhatian itu sama gue, bisa sebaik itu ya. Gue mikirnya kayak ya lo punya feeling gitu ke gue. Dan nyatanya ketika gue tanya kita itu apa, dia jawabannya ya sorry, gue nggak bisa maksain perasaan gue ke lu gitu. Cuman ya gue mikir terus kemarin apaan nyet gitu, kayak lu bisa bener-bener seintens itu gitu, seperhatian itu lo, bahkan kayak sampai sleep call gitu loh. Wah. Kayak sampai ya pokoknya dia pengen tahu lah segala sesuatu yang terjadi gue sepanjang hari. Malam tuh pasti dia nelpon, nanya lah ke gue, how's your day, apa yang terjadi hari ini. Terus gue kadang karena mungkin udah saking nyamannya apapun gue ceritain gitu, even itu masalah keluarga, masalah di kantor, pasti gue cerita ke dia gitu. Ya ternyata Indian ya sama aja gitu, dia bilang kayak ya sorry gue nggak bisa maksain perasaan gue. Kalau lo sebagai laki-laki lo mikir cowok macam apa kayak gitu loh. Maksud gue mungkin nggak sih sebenarnya emang dia nggak punya feeling. Ya lo harus sebenarnya kalau kayak gitu-gitu lo harus tahu dari awal dulu sih. Ketika lo harusnya gini, ketika salah satu udah intens gitu ya, lu harus tanya sih. Ya kan nggak mungkin ya, maksud gue nggak mungkin gue secepat itu nanya gitu ya. Ya nggak masalah karena dia intensnya juga cepet, tiba-tiba intens. Iya. Ya lu harus tanya lah. Balik gitu kan. Ya kalau udah terlalu lama terus malah. Gue nanya dia tuh bingung. Waktu itu umur gue deket sama dia tuh ya kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulan gue menurut gue udah cukup lah untuk lu tahu gitu apa perasaan lu gitu. Dan dia bilang, mak sorry gue nggak bisa maksain perasaan gue kalau tuh. Terus kemarin lu ngapain anjir gitu, ngechat gue 24/7 mau tahu kabar gue selalu, kayak sleep call dan segala macem. Kayak aneh banget gak sih? Ya namanya juga kayak gitu ya sudahlah. Berarti udah lama juga ya, September setahun. Enggak lah, nggak nyampe setahun lah hitungan. Kan udah ganti tahun udah 2 tahun. Iya. Enggak lah, belum nyampe setahun kan 2021. Iya. Ya pokoknya 21 ke 22 itu setahun. Cukup agak ini, cuman ya udahlah.
sekarang kayak udah, mungkin karena gue udah berpikir kayak ya udah cukup lah main-main. Tapi lu udah punya tipe cowok kayak misalkan anjing, oke lah kalau emang lu main dating apps, ketika kalau emang ini orang mau gue cobain, cowoknya tuh harus kayak gini kan, kadang kayak gitu kan. Pasti ada dong. Yang pasti gue tuh at least gue ngobrol sama lo harus nyambung dulu dan gue ngerasa nyaman aja gitu. Kayak kalau udah nyaman ya udah gitu. Berarti sebenarnya poinnya ketika lo udah ngerasa nyaman, ya udah itu udah, sisanya berjalan aja. Ya berjalan aja, let it go aja gitu loh. Oke, berarti nggak terlalu susah ya. Mungkin kayak orang kan kadang pokoknya gue maunya dia yang agak Chinese nih, gue maunya mungkin dia yang Gak tau sih, belakangan ini tipe cowok gue tipe Cindo gitu sih. Oh iya? Iya, kayak Cindo tuh menggoda gitu. Apa menggoda dari segi apanya? Gak tau, enak dilihat aja gak sih? Tapi lu pernah nyobain Cindo? Pernah. Oh iya? Iya. Gimana menurut lu? Yang paling enak justru yang gue tadi bilang, yang gue mention itu, yang paling enak, yang dia sekarang bahkan udah sampai sanjit dan dia decide untuk mau jadi suami yang baik, Cindo. Oh iya? Iya. Wah. Berarti secara performa oke? Secara performa oke, secara tampang oke, secara kayaknya kalau si Cindo yang gue tahu ini bisa dibilang kategori sempurna lah mungkin. Ganteng, terus mapan, bukan mapan, bahkan jatuhnya lebih kayak ke memang tajir gitu, terlahir tajir juga gitu sih. Size oke lah ya. Size oke. Atau durasi ya oke. Standar. Semuanya oke lah. Mantap. Oke, mantap. Oke. Thank you banget Mel waktunya udah ngobrol di podcast. Mudah-mudahan semua berjalan baik ya. Gak ada masalah sama sekali ya. Semoga, harapannya sih gitu. Lancar terus, karirnya juga lancar terus. Jangan kapok ya ngobrol di podcast ini ya. Iya, nanti diundang lagi ya kapan-kapan. Iya pasti. Pasti pengalamannya nggak tahu lagi deh habis ini kayak gimana. Ya, umur masih nanti muda. Kalau misalnya masih nggak tahu sih, cuman sekarang gue lebih kayak after pengalaman yang terakhir, gue lebih kayak mungkin agak lebih hati-hati kali ya. Nggak cepet itu gitu menaruh. Ya udah gitu, balik lagi ke awal. Semua buat have fun aja. Oke, terima kasih Mel. Buat yang udah dengerin juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye semuanya. Thank you ya. Bye, thank you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.